Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Ma'ruf. Saya dari kelas 01 SKM 001 Prodi Sistem Komputer Reguler C. NIM saya 2510919 Nah, untuk video yang ini kita akan membahas tentang materi pengantar aplikasi komputer. Untuk materi pertama yaitu kita akan membahas dasar-dasar Microsoft Word. Nah, pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengelola kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada cara-cara membuka Microsoft Office Word, teman-teman. Yang pertama, klik tombol Start pada kiri bawah. Lanjut al program. Terus kita cari Microsoft Office, terus pilih Microsoft Office Word. Ini untuk pertama banget menggunakan laptop ya, teman-teman, ataupun komputer. Nah, ini contoh-contoh gambarnya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini untuk cara membuka Microsoft Office Word-nya. Nanti di Microsoft Office ini akan ada namanya Microsoft Word. Itu versinya berapa, 2010 atau 2000 berapa gitu, teman-teman. Nah, title bar atau disebut baris judul. Ini gambarnya untuk title bar. Itu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Lanjut, untuk quick access yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user, teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada menu bar dan ribbon atau toolbar, teman-teman. Fungsinya untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Lanjut, ada juga status bar. Status bar ini berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Kita membuat berapa page, nanti keterangannya ada di sini, status bar, teman. Dan juga huruf kalimat per kalimatnya ada di status bar ini. Lanjut ke roller bar, berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal ataupun vertikal. Nah, di sini contoh scroll barnya berfungsi sebagai alat bantu. Sini juga ada contoh gambar-gambar icon pada Microsoftnya. Ada file, home, cut, copy, format, printer. Ini juga ada save as, menyimpan dokumen Microsoft Word. Bisa kita lakukan dengan cara menekan menu file. Di sini ada save as. Setelah itu kita pilih akan diletakkan di mana file yang kita simpan. Nah, terus kita atur nama filenya, serta bisa juga dijadikan PDF. Nah, sini juga kita akan bahas bagaimana caranya tentang membuka dokumen Microsoft Office Word. Bisa dari yang pertama, langkah pertama kita membuka aplikasi Word-nya, lalu kita ke file, klik open, maka disitu nanti ada file-file yang kita inginkan. Lanjut, untuk print kita buka menu file, terus ini ada print.
Bisa juga langsung ke dokumennya, kita klik Ctrl P. Nah, di sini tampilan jika kita mau ngeprint teman-teman. Lanjut, ada dokumen untuk menutup dokumen Microsoft Office Word teman-teman. Masih di menu file, sini ada exit teman-teman, kita klik saja, nanti akan keluar sendiri teman-teman. Nah, untuk margin di menu insert teman-teman, situ ada margin, nanti kita bisa atur skalanya seberapa untuk dokumen yang kita buat. Sini sama ya teman-teman. Nah, untuk ribbon ini teman-teman, icon di Microsoft Word ini dinamakan ribbon font teman-teman. Nah, ada juga ribbon paragraph teman-teman, untuk mengatur sebuah paragraf, entah itu rata kiri, tengah, kanan, dan justify. Nah, oke, untuk pertemuan dasar-dasar Microsoft Word-nya itu tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi-materi yang selanjutnya teman-teman. Yang kelima yaitu Microsoft Office Word pada bagian bullets, numbering, drop cap, line spacing teman-teman. Nah, apa sih bullets itu? Bullets itu merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Ada banyak jenis bullets yang ada di Microsoft Word, jadi tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word, misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Nah, untuk numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun memberikan sebuah fungsi tanda bold dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan. Nah, sini untuk keterangan drop cap. Drop cap itu membuat paragraf menggunakan gaya koran. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu page layout, tentukan batas tepian dokumen, tentukan posisi dokumen, tentukan ukuran kertas, pilih jumlah kolom yang kita akan gunakan drop cap-nya. Nah, untuk materi ini nanti kita akan tampilkan ke video selanjutnya. Membuat surat otomatis dengan mail merge, dengan singkat yang menggunakan mail merge. Pengertian mail merge. Mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Seperti halnya Microsoft Word, mail merge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam sebuah jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Di materi Microsoft Word yang terakhir yaitu membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Pengertian makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya disajikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Ma'ruf dari Universitas Pamulang, Kampus Serang. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Komputer. Kelas saya 01 SKME 001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video berikut untuk persyaratan mengisi presensi pada mata kuliah PAK atau penghantar aplikasi komputer. Nah,
Video yang akan saya buat adalah bagaimana sih caranya membuat sertifikat pada mailing di Microsoft Excel dan Word. Nah, langsung saja teman-teman kita ke tutorialnya. Langkah pertama adalah teman-teman harus menyiapkan template sertifikatnya. Teman-teman bisa juga cari di aplikasi Canva, ataupun teman-teman bisa juga mencari di Word, bahkan bisa juga teman-teman membuat secara manual template-nya. Nah, kebetulan saya di sini sudah menyiapkan template-nya. Baik teman-teman, sebelum ke database kita harus merapikan dulu sisi per sisinya dari template-nya, karena ada yang tidak balance teman-teman. Nah, seperti ini kita ratakan teman-teman. Nah, kalau sudah rapi semuanya, kita lanjut ke database teman-teman. Buka Microsoft Excel-nya, lalu teman-teman harus membuat database. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita membuat 10 list nama saja teman-teman, untuk diinput ke sertifikatnya. Kita rapikan saja teman-teman supaya terlihat estetok nama. Nah, teman-teman harus masukkan namanya teman-teman. Kita kasih nama-nama random saja teman-teman. Agar sedikit keren ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah membuat list namanya, teman-teman harus menyimpannya. Caranya bagaimana sih nyimpannya? Teman-teman klik file, lalu save as, ke browser, lalu kasih nama teman-teman agar tidak bingung mencarinya teman-teman. Kita contoh kasih nama data sertifikat, klik save. Nah, di sini datanya sudah ada teman-teman. Lalu kita balik lagi ke aplikasi Word-nya. Nah, klik pada bagian mailing, lalu teman-teman select recipients, use an existing list. Nah, teman-teman masukkan input data yang tadi teman-teman sudah bikin teman-teman. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Kita klik open. Oke. Lalu teman-teman klik pada bagian namanya yang akan diganti. Klik insert match file, lalu masukkan nama. Nah, sini teman-teman cara melihat berhasil apa tidaknya input data list nama yang tadi kita buat. Nah, klik pada bagian review result. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, apa sih terlihat cuma satu doang sih teman-teman. Padahal kan kita sudah membuat 10 list nama ya teman-teman. Caranya untuk menampilkannya adalah klik finish and match, lalu edit individual dokumen. Teman-teman klik yang all, lalu klik OK. Nah, di sini 10 nama tadi sudah masuk semua teman-teman.
Kalau teman-teman sudah berhasil semua, lalu kita save saja teman-teman. Caranya seperti tadi teman-teman, save as, browse, sertifikat 2, lalu save teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah menyimpannya, berarti teman-teman sudah berhasil membuat sertifikat tangan cepat menggunakan mailing pada Microsoft Excel dan Word. Nah, berikut video tutorial yang saya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Ma'ruf. Saya dari kelas 01 SKM 001 Prodi Sistem Komputer Reguler C. NIM saya 2519190014. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Adapun dosen pengampunya ialah Bapak Irfan Fatoni. Nah, di sini saya diminta untuk membuatkan sebuah makalah secara otomatis yang dalam makalah tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Poin-poinnya adalah yang pertama, memiliki contoh penggunaan dan icon di atas pada Microsoft Word. Yang kedua, memiliki bold, numbering, dan drop cap. Yang ketiga, memiliki sertifikat mail merge dalam bentuk landscape. Yang keempat, penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Yang kelima, memiliki daftar isi otomatis. Yang keenam, memiliki daftar gambar dan tabel otomatis. Dan yang terakhir, memiliki citation dan daftar pustaka otomatis. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas mengenai poin yang pertama, yaitu penggunaan icon-icon pada Microsoft Word pada bagian atasnya teman-teman. Langsung saja kita ke makalahnya teman-teman. Nah, icon-icon yang dimaksud yaitu ini teman-teman, ada icon bold, italic, underline, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan fungsi icon bold. Icon bold berfungsi menebalkan teks agar tampak lebih menonjol dibanding teks yang lain. Contohnya seperti ini teman-teman. Klik icon bold. Nah, otomatis akan tebal teman-teman. Lanjut, ada icon italic. Icon italic berfungsi memiringkan teks untuk penekanan halus atau untuk menulis istilah asing dan judul buku. Contohnya seperti ini. Klik icon italic. Nah, otomatis akan memiringkan teman-teman. Selanjutnya ada icon underline teman-teman. Icon underline ini berfungsi memberi garis bawah pada teks untuk menonjolkan atau mempertegas kalimat teman-teman. Contohnya, nah, itu fungsi dari icon underline teman-teman. Nah, di sini ada juga icon strike touch. Icon strike touch ini berfungsi memberi garis tengah pada teks untuk menandai teks yang dihapus atau tidak berlaku teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, itu fungsi dari icon strike touch. Lanjut, ada juga icon subscribe teman-teman. Icon subscribe ini berfungsi
untuk menulis teks lebih kecil di bawah garis dasar teks utama, teman-teman. Sering digunakan dalam rumus kimia ataupun matematika, teman-teman. Contohnya, aku berikan contoh di sini, teman-teman. Nah, kita drag pada bagian angka 2 nya, lalu klik icon subscribe, teman-teman. Jadi otomatis lebih kecil di bawah garis dasar teks utama, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Lanjut, ada juga icon superscript, teman-teman. Icon superscript ini tidak jauh beda dengan icon subscribe, teman-teman, yaitu menulis teks lebih kecil di atas garis utama. Biasanya untuk pangkat ataupun catatan kaki, teman-teman. Contohnya seperti ini. Klik icon superscript. Nah, otomatis angkanya akan lebih kecil di atas garis teks utama, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Lanjut, ada juga icon text effect and typography, teman-teman. Nah, icon ini berfungsi memberikan efek visual khusus pada teks seperti bayangan atau shadow, teman-teman, pantulan, cahaya glow outline, atau efek 3D, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, icon efek and typography ini juga memiliki beberapa opsi, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, fungsi dari efek and typography, teman-teman. Lanjut, ada juga icon text highlight color, teman-teman. Icon text highlight color ini berfungsi memberi warna latar belakang pada teks seolah-olah menandai dengan stabilo, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Klik icon text highlight colornya, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, fungsinya. Dan juga icon ini memiliki beberapa warna juga, teman-teman. Bisa di warna biru, itu dia, teman-teman. Lanjut, ada juga icon font color, teman-teman. Icon font color ini berfungsi untuk mengubah warna huruf untuk memperjelas atau memperindah tampilan teks, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini fungsi dari icon font color, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan poin yang kedua, yaitu bold, numbering, dan drop cap, teman-teman. Oke, kita ke makalahnya lagi, teman-teman. Nah, apa sih fungsi icon bold dan numbering itu?
Fungsi bold dan numbering membuat daftar berpoin kalau untuk bold. Kalau untuk numbering itu atau bernomor secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsi dari icon bold. Sedangkan kalau untuk nomor itu, nah itu merupakan fungsi dari icon numbering teman-teman. Nah, lanjut ke poin kedua yang membahas tentang drop cap teman-teman. Apa sih fungsi drop cap itu? Fungsi drop cap itu membuat huruf pertama pada paragraf menjadi besar dan menjorok ke bawah beberapa baris, atau gaya klasik seperti di majalah atau surat kabar. Seperti ini teman-teman contohnya. Nah, kita klik pada bagian huruf yang ingin kita drop cap teman-teman, lalu klik insert. Nah, sini ada icon drop cap teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman contohnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan poin yang ketiga, yaitu sertifikat Smartmark dalam bentuk landscape. Nah, bagaimana sih untuk membuat sertifikat dalam bentuk landscape pada sebuah makalah yang berbentuk page-nya itu portrait teman-teman. Sini saya akan memberitahukan teman-teman. Kita klik pada page yang ke-6 ini teman-teman, lalu menu layout. Sini ada icon break teman-teman, next page. Otomatis akan bertambah page-nya teman-teman. Nah, inilah page yang fleksibel teman-teman, bisa diubah dalam bentuk apapun teman-teman. Lalu kita ubah ke bentuk landscape teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan template-nya, tetapi ini berbentuk portrait teman-teman. Kita salin saja teman-teman. Kita paste sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk membuat sertifikat otomatisnya juga kita harus menyiapkan data-data namanya yang untuk diinput ke sertifikatnya. Berhubung saya di sini sudah menyiapkannya, lalu kita langsung saja teman-teman ke select recipient, use and existing list. Nah, teman-teman cari datanya teman-teman. Sini kita drag, lalu kita insert match fill. Oke. Lalu untuk melihatnya kita preview result teman-teman. Nah, ini teman-teman seperti ini. Kira-kira itu untuk pembuatan sertifikat merge dalam bentuk landscape teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi teman-teman ke pembahasan poin yang keempat, yaitu memiliki penomoran otomatis di pojok kanan bawah teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik page terlebih dahulu teman-teman, lalu ke insert teman-teman. Di sini ada icon page number, kita klik. Nah, kalau untuk memberikan penomoran di atas itu pilih yang opsi top of page, dan untuk yang di bawah, karena saya di sini diminta untuk memberikan penomoran di pojok kanan bawah teman-teman, kita klik bottom teman-teman, lalu pilih opsi yang ketiga teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman untuk penomorannya.
Oke, seperti itu untuk penomoran otomatis teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman ke pembahasan poin yang kelima teman-teman, yaitu daftar isi otomatis teman-teman. Nah, di sini sudah ada daftar isi yang kosong teman-teman, sedangkan saya sudah membuat bab pendahuluannya teman-teman, latar belakangnya, rumusan masalah dan lain-lain itu teman-teman. Jadi apabila teman-teman belum membuat isiannya, saya sarankan dibuat terlebih dahulu teman-teman. Nah, sebelum saya di sini sudah membuatnya, lalu saya langsung saja ke reference, table of contents, lalu klik yang ini teman-teman. Nah, otomatis akan langsung muncul teman-teman daftar isinya. Ini kita ganti nama daftar isi, kita tengahkan, kita ubah warna fontnya teman-teman. Nah, oke, kira-kira seperti itu teman-teman pembuatan daftar isinya teman-teman. Lalu lanjut ke poin yang ke-6 teman-teman, memiliki daftar gambar dan tabel otomatis teman-teman. Oke, saya akan memberi sedikit contoh teman-teman. Kita siapkan gambarnya teman-teman, lalu kita input gambarnya. Nah, ini untuk gambarnya kita random saja teman-teman. Nah, klik kanan pada bagian gambarnya teman-teman, lalu ada icon insert caption teman-teman. Nah, di sini kita membuat label baru teman-teman, gambar. Nah, ini kira-kira teman-teman seperti ini. Lalu kita buat tabel teman-teman. Nah, untuk menampilkan label ini di kolom, caranya, nah jika sudah, kita ke reference teman-teman, lalu ada icon insert table of pictures teman-teman, klik, kita entry teman-teman. Nah, sini sudah ada labelnya teman-teman. Nah, lanjut untuk poin yang terakhir teman-teman, yaitu citation dan daftar pustaka otomatis teman-teman. Ya, di sini saya akan sedikit mencontohkan teman-teman daftar pustaka otomatis. Kita buat page baru teman-teman. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya untuk membuat citation kita harus mempunyai beberapa daftar pustaka ini teman-teman, untuk diinput ke citationnya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung contohkan. Nah, oke,
kira-kira satu-satu teman-teman. Kita sekedar contoh saja teman-teman. Di sini Bapak Lowbat, title-nya teknologi mesin 2 Serang publisher. Ini nomor halaman ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, kita seperti itu lagi teman-teman, insert lagi supaya banyak teman-teman daftar pustakanya. Nelson kickboxing 2023 di Tangerang. Nah, segini saja teman-teman, lalu kita langsung ke page yang kosong teman-teman. Klik pada menu reference, terus icon bibliografi teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita ganti dengan terpustaka teman-teman. Kita tengahkan, kita ganti fontnya. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira. Nah, oke teman-teman, poin per poinnya sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.